Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran pada bab sistem reproduksi manusia dengan submateri pembelahan sel. Nah, di sini untuk pengampu mata pelajaran IPA ini ada dua, yaitu yang pertama itu saya, Christian Ronald Belavano. Kalian bisa panggil saya Ronald. Terus yang kedua itu ada Bu Ice, atau nama lengkap itu Monica Ramise, begitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini, begitu ya. Nah, terus untuk kompetensinya itu yang pertama mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilannya ini, yang pertama itu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Begitu. Nah, untuk sumber belajarnya itu ada dua. Yang pertama itu ada buku paket. Buku paket ini kalian bisa dapat di website atau di Google. Kalian bisa cari sendiri. Nah, terus untuk sumber belajarnya itu bisa melalui YouTube. Nah, untuk videonya sudah saya lampirkan link di sini. Nah, selanjutnya itu ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama itu ada pembelahan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, terus yang kedua itu ada menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Terus yang kedua itu ada menyebutkan karakter-karakter atau sifat-sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis, begitu ya. Nah, terus yang akan dipelajari pada video ini yang pertama adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, begitu ya. Nah, terus selanjutnya itu kalian tahu enggak kalau misalnya manusia itu awalnya terdiri dari satu sel yang terus membelah sehingga manusia itu terdiri dari triliunan sel. Nah, untuk orang dewasa itu selnya itu berjumlah 200 triliun kira-kira ya pada saat dewasa. Begitu. Nah, terus mengapa sih terjadi pembelahan sel kan? Nah, fungsi dari pembelahan sel yang pertama itu untuk pertumbuhan. Terus yang kedua untuk perbaikan, yang ketiga itu untuk reproduksi. Nah, untuk pertumbuhan, nah pertumbuhan ini kita bisa lihat contohnya, misalnya kan pertumbuhan itu awalnya dia kecil kan, nah terus dia makin lama dia makin besar dan dewasa. Nah, ini adalah akibat dari pembelahan sel yang selnya ini semakin banyak ketika dia semakin besar, begitu. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan pada manusia. Misalnya kan ini kalian pas masih kecil nih, awalnya kan kalian langsung kecil, nah terus semakin lama semakin besar ini. Nah, proses kalian semakin besar ini adalah proses dari pembelahan sel pada fungsi pertumbuhan, begitu ya. Nah, semakin banyak sel maka semakin besar makhluk hidup itu. Selanjutnya ini adalah untuk fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini contohnya pada penyembuhan luka pada manusia. Misalnya awalnya lukanya itu berair kan, nah terus terjadi pengeringan terhadap lukanya, terus menjadi sembuh begitu. Nah, ini merupakan fungsi perbaikan dari proses pembelahan sel, begitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu apa sih? Nah, fungsi reproduksi itu adalah proses pembentukan sel kelamin yang dilakukan dengan cara pembelahan sel, begitu ya. Nah, selanjutnya itu ada teori tentang sel. Menurut Rudolf pada tahun 1855 yang mengatakan semua sel makhluk hidup itu berasal dari sel yang sudah ada, begitu. Dengan kata lain, pembentukan sel-sel baru terjadi melalui proses pembelahan sel, begitu ya. Nah, terus kan tadi kita tahu bahwa pembelahan sel itu terdiri dari dua. Itu ada pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya itu kita bisa baca di sini. Yang pertama itu terjadi pada sel tubuh. Nah, jadi pembelahan meiosis ini terjadi pada sel tubuh, yaitu sel kulit, sel darah, dan sel saraf. Jadi tadi itu misalnya kayak penyembuhan luka itu termasuk pada pembelahan mitosis. Nah, terus yang kedua itu menghasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom dengan jumlah yang sama dengan sel induk. Jadi sel anakan yang dihasilkan pada pembelahan mitosis ini jumlahnya sama kromosomnya dengan sel induknya, begitu. Nah, terus yang ketiga itu kromosom, yaitu materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat, begitu ya. Terus selanjutnya ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini itu terjadi pada sel-sel kelamin yang berfungsi menghasilkan sel gamet.
atau sel telur dan sel sperma, begitu ya. Nah, terus menghasilkan sel anakan mempunyai jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Jadi berbeda ya dengan mitosis tadi. Kalau mitosis tadi kan dia sama jumlah kromosomnya dengan sel induknya. Beda dengan meiosis. Meiosis itu cuma setengah dari sel induknya, gitu. Nah, apa sih pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis itu merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Apa sih artinya? Nah, artinya tuh kedua sel anakan yang terbentuk itu mempunyai susunan genetik yang sama dengan sel induknya, termasuk dengan jumlah kromosomnya. Tadi kan kita lihat tadi jumlah kromosom dari mitosis itu sama dengan sel induknya, begitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa juga sel diploid atau 2N biasa ditulis adalah sel-sel kromosom yang berpasangan, begitu ya. Kalian bisa lihat fase-fase dari pembelahan mitosis ini. Yang pertama itu ada profase, terus yang kedua itu ada metafase, terus yang ketiga itu ada anafase, terus yang keempat itu ada telofase. Nah, begitu. Untuk proses yang terjadi pada proses-proses ini bisa kalian baca di sini. Nah, ini dan seterusnya. Saya bawa begitu. Nah, untuk jumlah kromosom sel tubuh itu terdiri dari 46 jumlah kromosom pada sel tubuh ya. 46 gitu. Nah, terus pada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan, berbeda dengan pembelahan mitosis tadi. Tadi kan pembelahan mitosis itu cuma menghasilkan 2 sel anakan. Nah, kalau meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Tadi kan kita tahu bahwa jumlah kromosom sel induk itu 46. Berarti setengah dari 46 itu adalah 23 gitu. Nah, terus jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N, disebut dengan haploid. Tadi kan beda. Jumlah kromosomnya yang sama dengan sel induk itu adalah 2N. Nah, kalau yang setengah dari sel induk itu, yang 26 tadi itu kita sebut atau dilambangkan dengan N. Itu juga disebut dengan haploid, begitu ya. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa pembelahan meiosis itu menghasilkan jumlah kromosom sel gamet sebanyak 23 buah. Begitu. Lanjut kita akan melihat perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, kita bisa lihat di sini dimulai dari sama-sama 46 awalnya. Sel induknya itu 46. Tapi setelah terjadi proses pembelahan, pada pembelahan mitosis itu terjadi pembelahan, tapi dia jumlah kromosomnya tetap 46. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu jumlahnya berbeda menjadi 2. Jadi 23 dan 23. Jadi dia 4 kan hasilnya. Nah, sedangkan yang mitosis tadi itu hasilnya cuma 2 begitu. Nah, ini adalah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada video ini. Nah, yang pertama itulah jumlah sel anakannya. Pada pembelahan mitosis itu jumlah sel anakannya terdiri dari 2. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu adalah 4 sel anakan. Nah, terus sifat sel anakan itu pada pembelahan mitosis itu identik. Makanya misalnya kalau kita luka itu hasil penyembuhannya itu akan sama dengan kulit kita. Makanya dibilang sifatnya identik begitu. Nah, terus meiosis. Meiosis ini setengah dari sel induk begitu. Masing-masing proses ini beda tempat terjadinya. Nah, misalnya pada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau somatis kita sebut. Nah, terus kalau meiosis ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi begitu. Untuk selanjutnya, kalian bisa lihat untuk semakin mendalami materi, kalian bisa mengerjakan soal yang sudah disediakan pada Google Classroom atau di video ini, begitu ya. Terdapat beberapa soal dan juga ada beberapa esai, begitu. Nah, sekian dari Bapak. Untuk kurang lebihnya kalian bisa browsing di internet dan juga kalian bisa browsing juga di YouTube. Begitu. Jangan lupa cek Google Classroom-nya dan terima kasih.